Tapi ketika udah nemu feelingnya di match 2 dan ketiga, raket ini ketika dipakai smash, powerful banget teman-teman. Hai guys, balik lagi bersama saya di channel ini. Dan kali ini di tangan saya ada satu seri raket dari brandnya Hard, yaitu Perfect Triple 8 Hard Perfect 888. Raket yang sebetulnya dari desainnya ini ngikutin raket dari brand lain yang seri-seri Eropa teman-teman, yang kalau nggak salah harganya di kisaran 3,5 jutaan, dan raket ini hanya dibanderol di angka 800 ribuan kurang lebihnya kosongan. Dengan harga segitu, sebetulnya raket ini worth it banget, recommended banget untuk teman-teman koleksi. Karena dia bisa ngikutin raket yang frame kepalanya mirip banget dengan raket yang harganya jauh lebih mahal. Dan sebetulnya raket ini bukan masuk di kategori raket baru banget, karena beberapa bulan yang lalu raket ini udah pernah saya review juga teman-teman. Ya kisaran 1 tahun yang lalu lah. Dan waktu itu saya memang lagi cedera-cederanya ACL-nya lagi parah-parahnya teman-teman. Jadi belum bisa main di lapangan. Jadi review raket Hard Perfect 888 ini dulu hanya saya mintain testimoni dari kawan-kawan saya di lapangan. Dan hasilnya sih testimoni dari kawan saya si Raffles itu positif banget. Buat teman-teman yang belum lihat video feel pemakaian dari Raffles kawan saya, nanti link videonya saya taruh di kolom deskripsi atau teman-teman bisa klik pojok kanan atas teman-teman ya. Ya intinya sih di awal kemarin, raket ini bener-bener nggak mengecewakan ketika mau dikoleksi. Karena performanya juga mewah. Dengan harga kisaran 880 ribuan, raket ini menyajikan performa raket dan feel karakter raket yang punya karakter sendiri. Walaupun di harga segitu kompetitornya banyak, sebetulnya raket ini masih bisa juga dilirik teman-teman. Tapi seberapa mewah raket ini, seberapa nyaman feel pemakaian ketika kemarin saya nyobain raket ini, nanti bakal saya jelaskan di video ini teman-teman. Jadi jangan skip videonya, biar nggak ketinggalan satupun informasi soal raket Hard Perfect 888 ini, atau Hard Perfect Triple 8. Nah, sebetulnya raket ini dengan harga 880 ribuan punya karakteristik yang mewah banget. Karena ngikutin raket dari brand lain yang harganya di angka 3 jutaan lebih. Dan karakteristik yang paling mirip banget dengan raket yang diikutin sama raket ini adalah di bagian frame kepalanya, yang raket ini punya karakteristik ulir ataupun raket yang punya swirl teknologi ataupun kalau di sini twist frame yang punya karakteristik lancip-lancip tapi dibuat bergelombang teman-teman. Dan sebetulnya dengan frame raket kayak gini tuh feelingnya nyaris sama banget dengan raket-raket yang sword lancip, bisa meminimalisir hambatan dengan angin. Jadi ketika dipakai swing tuh kerasa cepat dan ringan. Walaupun di harga 800-900 ribuan itu lawannya banyak, sebetulnya raket ini punya karakteristik finishing pun juga cat desain coloring raket ini yang oke banget. Bisa diadu banget sebetulnya. Hanya saja karena raket ini tuh brandnya nggak terlalu besar, ya brand hard lah, yang nggak begitu besar seperti misalnya Yonex, Victor, Li-Ning, Mizuno. Akhirnya dia ya di harga segitu lumayan berat persaingannya. Lawannya dengan raket-raket enak dari brand-brand besar. Walaupun catatannya itu, sebetulnya raket ini punya karakteristik yang cukup berbeda dari brand-brand penantangnya. Nah, setelah beberapa kali pakai raket Hard Perfect 888 ini teman-teman, saya ada beberapa catatan yang ingin saya sampaikan di video ini. Yang pertama sih sebetulnya dari feeling raketnya ketika dikomparasi dengan spesifikasi bawaan dari raket ini, bawaan pabriknya. Nah, kalau kita lihat dari shaftnya ini ada spesifikasi raket ini bawaan pabriknya, yaitu berat 4U, stiffness-nya stiff, kaku, kemudian max tense-nya 30 lbs, dan balance point-nya head heavy. Kita bahas satu persatu terkait dengan beratnya dulu teman-teman. Yang berat 4U kosongan, raket ini setelah tersetting seperti ini, grip bawahnya saya buang dan saya ganti dengan grip handuk seperti ini, dan saya pasangkan senar, raket ini tuh berat totalnya jadi 98 gram. Otomatis kalau kita hitung-hitung, raket ini tuh kosongannya kalau masih grip bawaan dan tanpa senar sangat masuk banget di kategori raket yang 3U. Karena setelah tersetting kayak gini tuh kurang lebihnya kosongannya dikurangin sekitar 6-8 gram ya. Dengan 98 gram jadi masuk raket ini kosongan tuh di kisaran ya 90 graman. Masuk 3U yang ujung atas mendekati 2U.
Jadi lumayan agak bergeser jauh dari spesifikasi kosongannya. Kemudian poin keduanya ada di bagian stiffness yang katanya stiff. Tapi raket ini yang saya rasakan ketika saya pakai di lapangan, ternyata masuknya di kategori medium stiff. Jadi shaftnya nggak kaku-kaku banget. Misalnya kita bandingkan dengan Flypower Abhinaya, itu yang stiffness-nya lebih kaku banget. Ataupun Flypower Tizona, yang stiffnya benar-benar kaku banget. Yang feel swing-nya lebih susah diadaptasi, beda halnya dengan raket Hard Perfect 888 ini, yang shaft stiff-nya itu lebih enak dipakai, lebih ke medium stiff. Masih ada feel flex-nya, masih ada rasa lenturnya sedikit. Kemudian poin selanjutnya yaitu di bagian tensionnya, yang di sini katanya 30 lbs. Sebetulnya dengan max tension di 30 lbs itu lumayan bikin kita itu ya cukup jadi referensi lah. Berarti tarikan raket ini lumayan bisa kenceng gitu. Walaupun berdasarkan keterangan ataupun komentar-komentar netizen waktu itu, beberapa orang punya pengalaman yang agak kurang baik dengan raket ini. Untuk raket ini ditarik maksimal di 28 lbs atau lebih turun dari itu, biar frame raketnya lebih kuat, lebih kokoh, dan nggak gampang patah. Makanya kenapa senar raket ini cuma saya tarik di 27 lbs, teman-teman. Tuh, walaupun 27 lbs, tapi nyaringnya lumayan, teman-teman. Ini pakai senar Haikua ISO 66. Dan kemudian poin selanjutnya yang perlu kita perhatikan lagi yaitu di balance point-nya, yang katanya di sini head heavy, tapi setelah tersetting seperti ini, raket ini masuk di kategori even balance, hanya di 290 mm. Jadi raket ini nggak berat kepala banget. Ya, itu tadi spesifikasi perbandingan antara bawaan pabrik dan juga feel, pun juga setelah saya ukur ulang realnya terkait raket ini, teman-teman. Jadi memang ada beberapa perbedaan sedikit. Dan sebelum kita lanjut ke feel pemakainya, teman-teman, alasan saya kenapa raket ini masih saya review ulang adalah di lain sisi kemarin memang belum saya coba sendiri, tapi di sisi lain saya lihat di beberapa toko online ternyata masih menyediakan raket ini. Makanya saya tertarik review ulang untuk menjelaskan seperti apa feel pemakaian raket ini. Karena kemarin ketika saya pakai raket ini beberapa hari, walaupun pertama-tama itu adaptasinya agak sulit, ternyata setelah adaptasinya udah enak, raket ini udah klop di tangan, raket ini punya feel karakter yang enak juga, nyaman juga. Bahkan untuk main powernya, main defense-nya, main drive-nya masuk di kategori raket all-round yang nyaman di semua pukulan.
Nah, itu tadi beberapa potongan-potongan pertandingan yang saya lakukan ketika pakai raket Hard Perfect 888 ini, teman-teman. Ya, lagi-lagi saya sampaikan bahwasanya walaupun pertama kali saya ngerasain raket ini butuh adaptasi, pertama-tama bener-bener gak nyaman dengan karakteristiknya, tapi setelah match kedua dan ketiga, saya bertambah kenyamanannya dan akhirnya menemukan feeling raket ini, timing pukulan seperti apa, dan saya berkesimpulan raket ini dengan harga di 800 sampai 900 ribuan, walaupun kompetitornya banyak, tapi dia punya karakteristik tersendiri yang wajib banget teman-teman lirik. Karena yang saya rasakan di semua pukulan raket ini lumayan enak banget. Enak banget, teman-teman. Pertama sih di bagian smash-nya ya. Ketika awal pakai raket ini sih sebetulnya saya butuh penyesuaian ya. Di match pertama ya lumayan nggak nemu feelingnya. Tapi ketika udah nemu feelingnya di match 2 dan ketiga, raket ini ketika dipakai smash powerful banget, teman-teman. Walaupun balance point-nya di event balance 290 mm nggak terlalu berat kepala, tapi karena berat secara keseluruhannya itu sampai dengan 98 gram dan shaft-nya medium stiff, ketika teman-teman punya tenaga yang besar, hasil smash-nya itu bener-bener kenceng banget, kuat banget, powerful banget. Tapi lagi-lagi catatannya, ini medium stiff, teman-teman. Jadi nggak semua tangan bisa nyaman, apalagi berat totalnya sampai dengan 98 gram. Tapi ya lagi-lagi, karena punya frame shape yang lancip ataupun ulir, yang punya hambatan angin yang lebih sedikit, raket ini sebetulnya swing di atas tuh lumayan cepat. Forehand, backhand, drive itu dia lumayan cepat banget. Jadi walaupun raketnya berat, tapi swingnya enteng, ringan. Tapi tetap untuk memaksimalkan performanya butuh tenaga-tenaga ataupun tangan ataupun wirs tangan yang memang kuat, teman-teman. Kemudian di bagian defense, ya ini memang dengan berat segitu, dengan stiffness yang lebih cenderung ke kaku, raket ini memang butuh effort banget untuk memaksimalkan performa defense-nya. Pun buat saya pribadi, raket ini untuk defense betul-betul harus menemukan timing yang tepat, butuh posisi badan yang tepat. Kalau kita posisinya nggak siap, benar-benar tekor banget. Nggak bisa selincah raket-raket ringan. Walaupun balance point-nya even balance nggak berat kepala, tapi karena berat totalnya berat banget dan shaft-nya karakternya stiff, kaku, kalau kita posisi siap sih bisa dapat. Tapi kalau posisi-posisi yang membutuhkan refleks cepat, benar-benar raket ini keteteran banget. Kemudian teman-teman di bagian drive-nya sih, seberapa agresif raket ini sebetulnya tergantung kekuatan teman-teman. Tapi yang saya rasakan memang feel agresivitasnya raket ini, kalau teman-teman tenaganya kuat, wrist tangannya terlatih, ya teman-teman bisa nyaman pakai raket ini. Pun ketika saya coba main drive cepat, forehand maupun backhand, raket ini masih sangat survive. Tapi lagi-lagi butuh tenaga yang lebih ekstra dari biasanya. Kemudian untuk placing-placingnya, teman-teman, ya jangan ditanya, dengan shaft stiffness yang cenderung ke kaku, raket ini memberikan placing akurasi yang sangat baik banget. Walaupun memang kekurangannya kemarin karena senarnya nggak saya tarik di atas 28 lbs, hanya di 27 lbs, jadinya ya kerasa lentur. Nah, lenturnya senar inilah yang akhirnya bikin feel placingnya rada butuh pemikiran yang ekstra gitu, butuh fokus yang kuat banget. Dan kemudian untuk bagian feel lob-nya, teman-teman ya, lob jauhnya, yang saya rasakan sih sebetulnya raket ini dengan shaft stiffness yang medium stiff, dia cukup butuh tenaga besar untuk memaksimalkan lob jauhnya. Hanya saja kelebihannya dengan shaft medium stiff itu, kita lebih gampang mengakurasikan pukulan kita ketika mau mengarahkan ke arah baseline lawan gitu ya, ke garis belakang lawan. Jadi dari itu semua saya menyimpulkan bahwasanya raket Hard Perfect 888 ini masuk di kategori raket yang cukup berat tapi punya balance point yang even balance. Buat main power dapat, defense dan drive-nya butuh tenaga yang lebih besar dari biasanya, tapi secara keseluruhan main all around-nya lumayan enak, walaupun bukan yang enak banget karena memang kategori beratnya udah lumayan over lah, udah berat banget. Dan saya bisa masuk kategorikan raket ini sebagai raket yang bisa nyaman dipakai pemain-pemain berkembang mahir ya, teman-teman. Kalau teman-teman pemula pasti bakal keteteran pakai raket ini. Semoga informasi kalian bermanfaat. Jangan lupa terus berolahraga, salam tepok bulu, sehat selalu, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.